Paulus yang mempunyai cerita yang dengan banyak ayat, 13 ayat, bab. Itu yang mau disampaikan kepada manusia supaya apa? Dipelintirlah kebenaran itu. Hati-hati saudara. Jadi kebenaran itu kita harus memiliki iman. Tuhan sudah ada apapun ceritanya. Iya, gimana Pak? Silakan lanjut. Kan kakak tadi bilang firman Tuhan itu adalah tubuh kita kan. Benar. Begini kak, iya memang kan ya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan mengetahui sesuatu itu kudus atau enggak gitu? Kalau kita tidak mempunyai Alkitab gitu, kitab suci yang harus kita pelajarin gitu. Sedangkan di sini kan kita mempelajari Injil, mempelajari kitab suci yang kita pelajarin gitu. Seperti itu. Ya benar memang kakak bilang gitu. Itu tidak boleh ditulis dengan tinta manusia, tapi itu harus tertulis di dalam hati kita. Firman-firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita itu harus sudah tertanam di dalam hati kita. Itu segala sesuatu yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, itu yang harus tertanam di dalam hidup kita. Dan juga bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seumpamanya kita berbuat dosa atau enggak berbuat dosa, kalau tidak ada yang memberitakan firman itu, seperti kayak Paulus ya mengajarkan kita. Paulus itu mengajarkan kita itu untuk tidak hidup di dalam daging gitu loh. Jadi seperti ini di dalam daging itu kan seperti kayak perbuatan dosa ya, kayak berzina apa segala macam, itu kita tidak boleh melakukannya lagi. Nah terus dia juga mengajarkan kita untuk hidup di dalam buah-buah roh ya kan, seperti kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seperti itu kak. Iya, saya paham. Jadi kalau kita nggak membaca firman, dari mana kita dapat ilmunya? Oke, nah disinilah kita banyak terjebak, kekristenan banyak terjebak di sini. Jadi dapat ilmunya itu, ya ilmu yang tertulis itu sebelum ada kan ilmu apa yang ada? Ilmu yang tidak tertulis. Kan itu makanya diajarkan. Nanti dibaca ada 2 Korintus 3 ayat ketiga tadi ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Nanti boleh dibaca. Jadi kenapa itu kita diajarkan, dari mana kita tahu? Ya karena kita hidup. Coba kalau saudara nggak tahu, nggak hidup. Contohnya seperti ini, yang tertulis itu karena benda mati itu. Dia nggak bisa hidup kalau nggak dihidupkan oleh manusia. Kalau nggak dilakukan oleh manusia. Jadi mana firman itu nanti yang dilakukan itu dengan buah. Jadi buah itu yang dimaksud adalah perilaku kita. Setiap hari, setiap detik. Contoh, ketika kita menghina Kalau orang murid-murid lain. Yesus tidak menuliskan itu, bagaimana kita bisa tahu? Kan Yesus kan nggak pernah berdasarkan yang tertulis. Coba saya mau tanya, ketika Yesus mengetahui kebenaran, Karena dia berdasarkan yang tertulis. Al-Quran ditulis enggak? Ya, gimana? Kan itu kan diucapkan dari Maha Kuasa dan Terus ada diimani. bukunya enggak kak? Gimana? Ada bukunya enggak Al-Quran? Pada awalnya kan tidak ada bukunya itu Nah Al-Quran. makanya sama juga. Pertamanya hanya diucapkan oleh Tuhan Yesus, lalu kan muridnya itu kan juga. perkataan firman Ya daripada sama Allah. seperti itu loh kak. Iya, Harusnya makanya bisa memahami. katakan jangan mengandalkan yang tertulis, andalkanlah yang tidak tertulis supaya iman kita suci. Jadi kalau kita mengandalkan yang tertulis nanti kita jadi sombong, kita jadi apa? Jadi namanya terkutuk. Itu di mana dalilnya ada? Jadi banyak orang mengandalkan manusia, Begini mengandalkan kak. kekuatannya. Maksudnya kakak mungkin jangan cuma hanya menghafalkan aja, tapi melakukan gitu kak. Jadi kita itu Iya, seluruh kita kehidupan boleh kita menghafalkan, tapi dilakukan. Maka dikatakan Iya, dalam benar. kekristenan, iman tanpa perbuatan mati. Ya, Harus betul. sinkron. Jadi roh tanpa tubuh juga mati. Iya. Ya, roh juga tanpa tubuh nggak berarti. Selamat Makanya pagi, harus Bang sinkron. Mama. Jadi tubuh itu tuh apa? Pagi. Untuk alat daripada Iya, roh kan? ini. Iya betul Malam. betul. Yang kakak maksud tuh ngerti. Jadi seluruh kehidupan kita itu harus kepenuhan Allah gitu kan. Firman itu ada di dalam. Kan yang Maha Kuasa, maka dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan yang Maha Kuasa. Iya. Baik dalam tutur katamu, baik dalam hatimu terutama, baik dalam telingamu. Karena ini semua alatnya, alat daripada apa? Dari ruh tadi.
Karena yang menggerakkan ini adalah ruh. Kalau tanpa ruh ini nggak bisa berfungsi, nggak bisa hidup. Baik pendengaran, baik otak kita, pemikiran kita. Jadi ruh semua sumbernya. Apa arti yang namanya ruh? Kehidupan. Kehidupan itu adalah bagian dari Bapa Maha Pencipta. Itu tidak akan pernah, makanya ruh itu tidak pernah terlihat. Bahkan ruh itu tidak akan pernah bisa mati, baik di dalam neraka maupun di surga. Makanya yang jadi pilihan itu hidup di dalam neraka selama-lamanya, kekal. Neraka jahanam namanya. Itu hidup, yang namanya ruh. Daging mati. Karena apa? Karena kembali ke dunia ini. Ruh nggak pernah mati. Yang jadi pertanyaan, tinggal di mana dia? Kekal di mana dia? Di neraka apa di surga atau di akhirat? Begitu. Jadi ada pilihan kepada kita. Jadi selagi kita masih sempat di dunia ini, dikasih kesempatan hidup, kita pergunakanlah ruh kita melalui alat-alatnya, termasuk mulut kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, pendengaran kita, kaki kita melangkah, tangan kita berbuat. Apakah di jalannya yang maha kuasa? Boleh nanya nggak Pak Robin? Ya silakan saudara. Pak Robin menyembah Yesus atau menyembah Bapa, Pak Robin? Saya menyembah Bapa. Oke, satu pemahaman kita, Pak. Amin, amin. Terima kasih saudara. Amin. Oh, berartinya Bapak pamunitarian juga, Pak Robin? Gimana Pak? Berartinya Bapak pamunitarian juga, Pak? Enggak, saya nggak pakai nggak pakai denom-denom. Itu aku pertikaian. Iya, maksudnya kalau pamunitarian ini kan tidak mengakui Yesus Tuhan, Pak. Nggak apa-apa, tapi masih juga ada kekeliruan dalam surah Roh itu. Saya nggak pakai itu. Saya lebih baik merdeka, ya, tanpa denom. Gini ya. Ya, gimana Kita kan saudara? hanya menyampaikan yang ada di dalam Alkitab, ya kan. Jadi seperti itu, Kak. Iya. Bagaimana sebenarnya itu nama Bapa itu adalah Tuhan Yesus Kristus, gitu kan? Karena sudah dinyatakan, siapa tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, yaitu kamu sudah lama bersamaku, tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Tapi kenapa kamu tidak melihat aku? Kan itu berarti Yesus itu menyatakan itu kepada murid-muridnya, bukan kepada orang-orang ahli Taurat atau apa ya. Kalau kepada ahli Taurat kan dia menyatakan diri adalah utusan, ya kan. Sedangkan sama utusannya dia nggak mau percaya, apalagi dia katakan seperti itu gitu. Sekarang Apalagi gini, yang kalau dia menciptakan kau, mengatakan sendiri. yang menciptakan saudaraku harmoni dengan semua umat manusia yang ada di dunia ini sama nggak? Ya, firman. Sama nggak yang Firman kutanya Allah. bukan itu? Sama nggak yang menciptakan kamu dengan semua umat manusia yang ada di dunia ini, sama nggak? Iya, sama. Jadi kenapa ada Tuhan berbeda? Aku nggak bilang Tuhan berbeda, kan kita mempunyai Kenapa ada Tuhan keyakinan. berbeda? Tuhan manusia, Tuhan yang kelihatan. Keyakinan kita yang berbeda, bukannya Tuhan yang berbeda. Jelas Jadi Tuhan kita mempunyai berbeda, kitab Kak suci Harmoni. itu beda-beda kan? Ya itu Saya mau tanya, Tuhan yang keyakinan kita kelihatan yang dengan berbeda. Tuhan yang tidak kelihatan beda nggak? Kenapa? Tuhan yang kelihatan dengan Tuhan yang tidak kelihatan beda nggak? Tuhan yang kelihatan sekarang pun Yesus mana kelihatan nggak? Ya, Karena waktu dia yang penampakan penting diri terlihat. kepada sekarang Sekalipun gini, bangsa dia Israel menampakkan yang diri kelihatan, kepada Paulus pun dia berupa cahaya dengan Sebentar. kemuliaannya dia gitu. Tapi nanti kalau dia datang lagi sebagai anak manusia itu kan dia sebagai hakim kan. Oke, Jadi saya baca bagi dulu. orang yang nggak percaya sama dia itu akan Baca dulu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Satu orang pun tidak akan pernah melihat Allah. Seorang pun tidak akan pernah. Jadi mau kita bantah ini. Sementara Yesus Sekarang gini aja terlihat. Pak Kak. Coba sementara Nggak usah terlihat. inilah. Kakak baptisan dalam nama siapa? Kalau saya baptisan dalam nama Bapa. Bapak itu namanya siapa? Iya namanya Bapa, namanya Bapa. Terus carikan di Tanya ayat dulu, di emang nama Alkitab Tuhan pernah diberitahukan baptis kepadamu. murid-murid Emang kau Yesus pernah ketemu dengan Tuhan? membaptis Sekarang ini dalam aja. nama Bapak. Sekarang kau Coba pernah carikan ketemu satu dengan Tuhan? aja. Pernah nggak Nama kau ketemu Bapak, dengan Tuhan? sebentar Bang Robin, Silakan. silakan. Yesus membaptis Nah, apa murid-murid nama- Yesus nama- membaptisnya dalam nama siapa? Nama Bapak itu Yod He Wawe, Kak. Itu dalam tulisan Nah, Ibrani itu sekarang 4. saya tanya di dalam Bentar. Alkitab, murid-murid Yesus itu membaptis dalam nama siapa? Cari. Adakah Iya. nama Bapak? Ya Kalau nama ada- Bapak.
Sekarang gini aja, gak usah cari-cari. Kau pernah melihat Tuhan nggak? Nggak Gitu aja. boleh dong, kalian harus pakai Alkitab. Iya, Sekarang iya, mungkin kau pernah sebentar, melihat Tuhan sebentar, nggak? Bang Robin. Tunggu dulu, Sebentar, Pak. sebentar, Kau sebentar. pernah melihat Tuhan nggak? Oh, silakan. Kakak tahu nggak doa apa yang diajarkan Yesus? Sekarang gini, kepada kalau manusia? kalian nggak percaya, Bentar, sobek bentar. aja Alkitabnya yang Enggak. Dikatakan Yesus apa, Kak? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berartinya nama pribadi Berdoa. Allah itu Bapa itu ada. Jadi nama Allah Ibrani, nama Allah itu ada. berarti kalian nggak sesuai- percaya murid-murid Yesus dong. Percaya, Ya Kak. udah, kenapa kalian nggak melakukan apa yang murid Yesus Kami lakukan? sudah melakukan, yang nggak melakukan itu kaum Bullshit, Tritunggal. kalian melakukan. Coba kalian Yang nggak baca lagi. melakukan itu Tritunggal. Coba kalian baca lagi. Karena Dalam dia- nama siapa karena- Petrus membaptis? Oke, berikan Dalam saya nama siapa satu. murid-murid Yesus membaptis orang? Oke, kakak pahamnya apa supaya aku tahu memakai datanya. Gak Kakak perlu paham paham-paham. Tritunggal, JO Masa atau ini, apa? Mbak, tadi ya. Jadi Mbak ini sekarang udah mulai Paham udah tuh Alkitab. naik solarnya. Oke. Sekarang saya mau tanya. Saudara sudah pernah melihat Tuhan belum? Itu Tuhan nggak bisa dilihat, Kak Harmoni. 1 Timotius 6 ayat 16, Allah itu seperti Ngapain cahaya aku terang yang bisa tidak melihat seperti Tuhan? itu. Hanya orang kudus saja yang bisa melihat Tuhan. Tapi kau Gini percaya loh, Tuhan kan? sucilah engkau, apa? Orang yang suci aja yang bisa melihat Tuhan. Kuduslah engkau, Ya, karena Matius aku 5, kudus. ayat 8 Sekarang ya. gini, Sekarang saya mau tanya kalau dulu. kalau Tuhan, dalam baptisan aja masih salah, bagaimana bisa mau Baptisan diterima itu buatan Kristus? manusia. Itu intinya. Kenapa? Kalau gitu kalian ngapain baptis? Nggak perlu diikutin itu. Buatan manusia nggak perlu diikutin. Biarkanlah dibaptis oleh Roh. Ya, susah amat. Gitu aja kok repot-repot. Sekarang mau tanya, makanya kalau kita belum pernah melihat Tuhan, tapi percaya ini yang bagus. Kasih tahu ya, aku kasih tahu ya. Nggak boleh dikasih tahu sama manusia. Manusia sama manusia nggak perlu saling kasih tahu. Kita itu itu adalah bagaimana kita masuk gini, mematikan Gini segala aja. keinginan daging Sementara lalu hidup kau ada- baru dan hidup kudus bersama Sekarang ini Tuhan. harmonik. Jadi- Kau itu tidak akan bisa hidup kalau tidak ada laki-laki. Kau diambil dari laki-laki. Itu aja kuncinya. Jangan kita lebih mengajari laki-laki. Itu ada dalilnya. Jangan pernah kau ajari laki-laki Pak, sehebat aku apapun nggak kau. ngajarin, ini kan wrong Iya, kau kan sebenarnya. dikasih pengetahuan dari laki-laki, kau gak mau terima. Coba, Ali, dari tadi aku dengar gak mau terima. Kau malah membangkang. Apakah itu karakter daripada Bapak? Tidak. Kau boleh baik mendengar sebagai wanita itu harus tunduk. Maka dikatakan, hai istri, Sekarang gini tunduklah. Kak, kita hanya tunduk kepada Tuhan. Sekarang Enggak. gini, Lihat, itu kan dikatakan dalam ya, Efesus 9 ayat aku 22. kalau soal lihat betul. Dengar dulu, makanya baca. Ayatnya ada, Kak. Sebentar, Bang Dalam Robin. Efesus 22 Ayat- ayat- Gimana? Hai istri. Ayatnya ada, Kak Harmoni. Ayatnya ada di 1 Korintus itu. Iya, tapi Kepala aku dari tahu, laki-laki, kepala dari sebenarnya- perempuan adalah laki-laki. Sebenarnya Kepala kau berkeras laki-laki kalau adalah karena Kristus. egoismu. Dan kepala Loh, Kristus sekarang adalah gini, Allah. ini masalahnya gini kan. Kita kan Apa lagi masalah? Nggak ada masalah kok. Iya, masalahnya sekarang kan kamu kita kan meyakini lagi nggak Yesus membicarakan apa Tuhan? firman Kak. Iya, Yang kamu firman percaya yang harus nggak Yesus disampaikan, adalah- kebenaran yang harus disampaikan. Aku bilang, kakak baptis dalam nama siapa? Aku nanya. Terus di dalam Alkitab itu apakah ada? Saya udah murid kasih Yesus jawab tadi, membaptis dalam nama Bapa. Cuma itu aja. Kamu nggak percaya. Sekarang coba Bang Zuma Sekarang suruh bagaimana cari. lagi? Kayak Kak Zuma cari. Adakah dalam nama Bapak? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Dalam nama Bapa, dua Bapak kami kan yang ada. Ada. Kok nggak Itu ada doa dua Bapak Bapak kami? Itu ada. Tapi murid Yesus melakukannya dibaptis dalam nama siapa, Kak? Itu untuk apa? Benar. Untuk Perkataan menerima itu- kuasa Roh Kamu Kudus. katanya, mana lebih 100% benar perkataan Yesus atau perkataan muridnya? Jawab dulu. Kamu Semuanya andalkan benar, murid karena muridnya. pengenapan. Jangan andalkan murid Yesus. Andalkan Yesus sendiri. Berarti Kakak bukan Kristen. Nah, jangan bilang gitu. Nah, inilah Gini, kalau tidak kalau sepemahaman, nggak Kalau kakak mempertuakan Yesus, nggak Kristen, bukan Kristen. ya sudah gitu kan. Berarti kita imannya berbeda. Itu aja Sebentar, loh. sebentar Bang Robin. Kakak silakan. mengukur tolak ukurnya Yesus itu Allah kayak mana, Kak Harmoni? Aduh, tadi aku udah jelasin loh dari Iya, awal. sebentar. Aku belum menyimak. Kakak membuat sebagai tolak ukur Yesus itu Kenapa sebagai pusing? Allah. Nggak usah Yang pusing, benar Pak. itu bagaimana? Salah harmoni. Jangan Aduh, aku udah jelasin. Iya, kayak mana coba? Secara poinnya aja, Kak. calon istri ini.
Kalau yang saya dengar, kalau saya pelajari Alkitab ya, Alkitab memberikan kisi-kisi kepada kita bagaimana kita menilai bahwa Allah yang benar atau tidak. Salah satunya contoh ya, 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Sebentar Bang Robin. Bahwa Allah itu adalah roh yang tidak terampiri, dan Allah itu adalah Dia yang tidak takluk terhadap maut. Nggak bisa mikir Jadi ini kita lah. ambil poinnya. Sebentar. Jangan Saudara. Ada 2 poin dikatakan di dalam Alkitab. Allah itu kekal, tidak bisa mati, dan Allah itu tidak bisa dilihat manusia. Kita bandingkan dengan Yesus. Dalam 3 masa Yesus pernah mati tidak? Yang nggak Kalau pernah kita sebagai orang mati dia. Kristen, Itu ada dalilnya kok. Ya. Iya. Dalam 3 masa Yesus itu pernah mati tidak? Nggak bisa Jawab dulu, dianggap. Harmoni. Jangan terlalu keras sekali. dia di kayu salib kan. Oke, berartinya dalam poin pertama Yesus bukan Allah. Poin yang kedua dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat tapi Yesus 16. nggak mati lah, dia hidup. Sebentar. Karena dia menggenapi apa yang dia konteks katakan. dalam konteks 1 Timotius 6 ayat 16, dia adalah cahaya yang terang yang tidak terampiri. Manusia tidak bisa melihat dia. Kita ambil poinnya. Kutanya, apakah Yesus pernah dilihat oleh manusia dalam 3 masa? Dia belum sampai ke sana itu Bang. Jangan sampai. Ya. Makanya kita harus kasih dasar-dasar. Oke, jadi supaya saya jelaskan ya. Dalam Alkitab itu sudah dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena Allah menurut Alkitab dia bukan manusia, dan Allah menurut dari Alkitab dia adalah roh yang tidak terampiri dan dia kekal, tidak bisa mati. Benar. Kita buat kesimpulannya ini, Yesus bukan Allah. Allah yang benar menurut dari Alkitab 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang benar hanya Bapa. Amin. Haleluya. Iya. Itu yang benar Kak Harmoni. Dalam pengajaran Yesus pun, Yesus selalu mengajarkan dia punya Allah. Bagaimana pula Anda menuhankan Yesus sedangkan Yesus menuhankan Bapa? Emang repot kalau udah kemakan doktrin. Makanya di dalam Kayak Alkitab sama omongan murid Yesus itu Kak berarti Harmoni. kan kakak bukan Sebentar. Kristen. Makanya gitu. dalam Alkitab dikatakan, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Kita disuruh Allah itu untuk berpikir, Kak. Kalau sesuatu pemahaman yang dia tidak masuk ke dalam logika, untuk apa kita terima? Di logika kok. Ya, halo Bang Damai. Bang Damai, selamat malam. Dari Kristen juga ini. Selamat malam. Ya, malam Bang, dari agama Kristen. Halo Pak Dede. Iya. Shalom. Saudara. Halo Pak Dede. Saudara. Nah, kalau kita baca ini ya 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya satu Hanya siapa itu Bang Allah menurut dari kita 1 Korintus? disitu merujuk kepada Ibrani 2, bukan ayat satunya. Kita di situ merujuk kepada Bacakan, manusia, Bang. Kita manusia, menurut dari Rasul Paulus, kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Cantik. Itu udah benar. Kalau kita gabungkan dengan konsep kata Tulis, Tuhan tulis. kepada Yesus, Itu kan berarti kita. ada 2 Allah, ada 2 Tuhan. Berartinya kita nggak monoteisme lagi, udah politeisme. Dengar dulu Bapakku, dengar dulu. Iya. Di situ kan tertulis namun bagi kita hanya adalah kita kan, karena kita di situ itu kan banyak orang. Iya. Kita di situ merujuk Ibrani 1 ayat 2. Oke, Ibrani 1 ayat 2 apa ayatnya? Apa ayatnya? Ya.
Coba baca-baca dulu. Iya bacalah, karena abang yang mengeluarkan ayat. Iya, saya cuma satu aplikasi. Nanti kalau keluar saya bisa kedengaran. Oke, dalam statement abang dalam Harmoni, Ibrani coba itu baca. apa dikatakan? Izinnya Abang Juma supaya aku dulu ya debat sama dia Bang Juma, izinnya Bang. Boleh. Supaya aku kasih paham dulu orang-orang nyembah manusia ini Bang Juma. Lanjut. Itu nggak menyembah manusia, menyembah Allah. Oke, lanjut. Oh, mantap Harmoni. Mantap. Jangan sampai menyembah manusia lagi. Bagus. Oke, lanjut salam Ya damai. namanya Pak Dede. Lanjut salam damai. Pak Dede. Ya, ada apa? Pak Dede. Coba baca. Saya salut sama Mbak Harmoni ya. Saya ikuti dari tadi, dia memberikan sanggahan-sanggahan yang bagus itu, dan pada akhirnya si Bang Suma aja bingung bagaimana menyesatkan si otak cara berpikirnya Harmoni ini yang kuat dalam iman. Saudara Undang Petro, tim para dede yang agak konslet. kau udah menghakimi ini lah. Kayak gitu. Ini pengajaran dari mana seperti Agak ini? konslet Ini Petrus. yang menyatakan diri Kristen tetapi dalam pemahaman yang bodoh gitu ya. Oke, sebentar ya. Apa arti Salut Kristen saya Petrus? sama Harmoni. Apa arti Kristen Petrus? Hebat kamu. Ya, apa arti Kristen Bang Petrus? Suma aja pusing gitu. Iya, apa arti Tahu lagi Kristen caranya Petrus? untuk Terus, Jangankan kita langsung Petrus simak. apa Petrus? kebenaran dan pembenaran. Biarkan kita dulu. Gini Ya, saudara penyembah- Petrus, saudara Petrus, untuk apa saya berbicara? Kalau Benar. Yesus aja Dinda Harmoni bantah, apalagi saya. Apalagi saya benar. Tuhan aja dia bantah. Tuhan dia bantah. Nggak Yesus perlu itu. dia bantah. Dua oknum dia bantah. Tuhannya Yahudi dia bantah. Yesus Nabi Yahudi dibantah. Bagaimana saya tidak dibantahnya? Ya, saya Jadi mending saya diam. Orang sudah tidak pakai akal, udah pakai doktrin, angkat tangan saya bos. ini kayak saya itu nggak pakai Itu. doktrin gereja manapun ya kan. Ya sudah, Tapi saya kalau memakai ada- Alkitab. Kalau ada Bukannya tidak pakai doktrin, kalau ada tidak pakai doktrin, Sekarang ini ya, semuanya itu yang sabar saya dulu. katakan itu Alkitab kak, bukannya sabar, doktrin gereja atau apa gitu. Ya. sabar dulu. Kalau tidak pakai doktrin dari Bible, Yesus itu ingin dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab dulu. Dia itu adalah sebagai utusan. Saya tidak tanya dia itu siapa, saya tanya Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Yesus Tuhan? sebagai utusan kan. Tapi Nah, dia itu- ini gini, yang menyatakan jelas. nama Udah Allah jelas. itu adalah Yesus. Udah jelas itu. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Lalu siapa kita ini yang bukan Bagi siapa-siapa murid-murid justru Yesus, mengajarkan dia adalah Tuhan. Kalau Coba. saya katakan itu Bagi sebagai murid Tuhan. Yesus dia mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Nah, menurut Karena Yesus, memang Sebentar, Bang Zuma. banyak yang dipanggil tapi sedikit yang lagi, dipilih. sedikit lagi. Makanya itu Menurut Yesus, murid-muridnya mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus. menurut Nanti aku Yesus yang lawan dia ya, Bang sebagai Zuma. nabi, guru. Nanti aku yang Wah, lawan. itu bisa, itu Oke, pintar. salah. Itu Iya, pintar. Sebentar, karena Bang Zuma. Yesus waktu Oke, itu kan sebentar belum saya aku yang nanggapi. Silakan, bebas. silakan. Abang Juma, coba buka Matius 16 ayat 16. Iya. Tolong ya Bang Juma. Silakan, silakan Ini dibacakan. pengakuan Ini dari saudara murid Yesus ya. Petrus. Baca. Iya. Di situ Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai apa? Baca saudara Mari kita Petrus. buktikan. Silakan. Saya tidak pegang Alkitab. Matius 16 ayat 16. Itu sama dengan Yohanes 17:8 juga. Iya. Engkau adalah Bahwa Mesias. utusan. Lagi tidak pegang Alkitab Bang Suma. Saya bisa tunjukkan mau dari murid Yesus manapun, murid Yesus mengakui Yesus Mesias bukan Tuhan. Betul sekali, betul. Jadi Mau dari kalau Yohanes, dari Yohanes bisa saya buktikan Yohanes 20 ayat 30. Mau dari mana?
Sabar. Saya bisa juga buktikan 3 masa Yesus punya Allah. Sebelum Yesus menjadi manusia, setelah Yesus menjadi manusia, dan setelah Yesus naik ke surga, saya bisa buktikan dia punya Allah. Bagaimana kau mau menjelaskan Yohanes 3:16 kalau dia punya Allah? Karena dia katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, dia jalan Bagaimana itu, kebenaran Abang? yang diberikan Allah Bapa karena dia sudah menjadi Mesias bagi manusia. Betul. Di situlah letak kesesatan abang. Lah kesesatannya di Saya mana? gini. Yohanes 20 ayat 30 mengatakan Yesus Jadi itu saya sebagai kembali Mesias kepada, bukan Allah. Apa yang Bang Suma katakan Petrus, tadi? kau jangan menghakimi. Itu ajaran Jangan dari menghakimi. Kita baca Alkitab Bagus ya, yang bukan Bang Suma bukan katakan. opini. Kita Tanyakan bicarakan tadi Alkitab kepada bukan harmoni opini. itu bagus Bang Suma. Kita Apakah Tuhan Yesus bicarakan itu Alkitab dikenal bukan sebagai opini. Tuhan atau Tuhan? Kalianlah memfitnah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus sendiri pengakuannya dia hanya utusan Allah. penyesat kalau yang mengaku Yesus Tuhan. Ya. Antikristus. Gimana Ya. Penyesatnya dari mana? Yang mengaku Yesus Tuhan Kalau itu kamu antikristus. gini Bang, Robin. Ya, penyesat, Bang Robin. penyesat benar. Iya, Bang penyesat. Robin, kalau kamu memegang Alkitab, artinya berpegang pada Alkitab, tentu kita berpegang pada keseluruhan Alkitab dong. Oke. Itu baru konferensi. Kita bahas Tapi kalau tentang kita- konsep ketuhanan ya. Kita bahas tentang konsep ketuhanan. Jangan lari ya. Maka kita itu picik, ya begitu. Iya, kita bahas tentang konsep ketuhanan. Jangan lari ya. Jadi saya kembali dengan apa yang Bang Suma Iya, bicarakan. kita bahas konsep ketuhanan one head kita ya. Bang Suma bertanya kepada Harmoni ya, apakah Tuhan Yesus itu diutus atau dia Tuhan? Dijawab oleh Petrus, kau Harmoni. itu picik namanya, itu picik namanya kau Petrus. Kau udah menghakimi dari tadi. Kamu sok perasaan benar. Perasaan benar yang kau ajarkan gak benar, satu pun gak ada yang benar. Kenapa udah timbul dari buahnya? Kau langsung menghakimi, mengatakan orang sesat. Tuhan belum datang menghakimi. Udah mendahului Tuhan kau. Jangan coba kejang-kejang, Bang. sama Robin Pardede begitu. Kejang-kejang. Bukan kejang-kejang kau yang kejang-kejang menghakimi orang. Siapapun kau hakim di sini, karena gak sesuai dengan imanmu. Kau pasangkan Bang imanmu Pardede, kepada orang lain. ini Bang Pardede. Gak usah Kita kan gini-gini sama saya, gak usah ini gini-gini. kan roomnya Bang Suma. Siapapun Roomnya Bang Suma. kalau kita mau berkata kau mau ini, Saya lebih senang untuk berbicara tentang Gak apa yang usah kau Bang Suma berbicara di sini. Jangan kebohongan kau sampaikan di sini. Saya udah pelajari itu 30 tahun. Kebohongan-kebohongan yang kau lakukan itu. Bang Robin, Gak usah Bang Robin, aku bukan abangmu aku. Aku musuhmu aku. setan. Gak usah, iya, mau setan gak hakimin aku, terima kasih. Nah itu ajaran dari mana itu? Yang lain aja, Harmoni aja, dia sopan. Kamu sosok pintar di sini. Gini Abang, saya bilang tadi, saya suka dengan pertanyaan Bang Suma itu keren. Suka apa? Karena kau Bagus mengenakan. sekali. Yang mengenakan Ketika kau suka. mempertanyakan Yang nggak apakah mengenakan Yesus kau itu suka. diutus Kalau udah saya atau berbicara, dia kau Tuhan. suka. Itu Kau sangat keren. menyesatkan orang kau. Emang dari mana kak? Kau menghakimin saya. Emang kau yang kasih aku napa? Jangan hormat-hormat. Nggak perlu kehormatan manusia. Oh ya, biar Tuhan yang kasih hormat sama kamu, Bang. Baru aja menghakimi kamu. Emang kau yang Biar kasih Tuhan aku yang nafas? kasih hormat sama kamu. Emang kau yang kasih aku hidup? Emang kau yang kasih aku makan? Kamu. Makanya kalau belajar itu baik-baik. Ini Ya buat bunda ini. Bang Suma Lebih hormat pada saya. Harmoni itu Ya, Harmoni ini luar sangat biasa. keren dan itu Nggak usah bagi banyak saya berbicara di sesuatu sini. yang baru ya Bang Nggak Suma usah ya. lawan baru apapun itu nggak bakal ada yang mempercayai itu. Kau jangan memasakkan kebenaranmu ke sini. Bagaimana kamu tidak percaya Bang Suma yang tanya kepada Bagaimana dan kemana? Bagaimana? Dan ke sini kemana? Kemana ke sini bagaimana? Nah itu yang kau tahu. Oke lanjut yang lain. Mohon maaf. Saya emang nggak paling nggak suka kebohongan. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Saya tanya sekarang sama Abang. Saya tanya sama Abang. Katakan Kau iya nggak usah jika tanya karena kebohongan Yesus sama kau. itu selamat Kau atau nggak perlu tidak? bertanya. Lebih mending Saya ibu. tanya Robin Pardede, Yesus itu bertanya dari selamat kau. atau bukan? Hanya menghakimi. Aku nggak suka dengan orang yang menghakimi. Ayo Bang Pardede jawab. Yesus itu juru selamat atau tidak? Dalam Matius 7 ayat 1, janganlah engkau menghakimi supaya kau jangan menghakimi. Dari tadi kau menghakimi, mengatakan orang sesat. Jawab dulu. Belum juga dihakimi yang Supaya maha saya kuasa. buktikan kamu Kristen Nggak usah yang kau benar buktikan. atau tidak. Nggak perlu kau buktikan Yesus aku. itu juru Bukan kau selamat yang- atau bukan? Cuma kali kau yang ngasih aku makan, baru kau yang ngatur aku. Saya Baru kau tanya. ngatur aku.
Pernah kau kan? Gak usah jauh-jauh lah. Kamu percaya Yesus juru selamat atau bukan? Bang Terutama sama kamu, aku gak percaya. Sampai kapan pun aku gak percaya sama kamu. Gak percaya sampai Kamu percaya Yesus juru aku selamat gak atau percaya sama bukan? kamu sampai kapanpun. Aku kan. Saya jangan curiga, kebangsa. maaf ya, Saya saya gak curiga perlu. belajar ya. Gak perlu penyampaianmu sama aku. Yang boleh menyampaikan aku orang yang tentram, yang beradab, yang tertib, yang tidak menghakimi itu boleh. Seperti Bunda ini, Bunda Harmoni. Oh, Kamu bagus Bunda banggakan. Harmoni, bagus kok. Iya, begitu dong, santun. Lanjut, Mang Juma. Siap. Boleh saya bicara ya, Saudara Petrus ya, saya tanggapi pertanyaan saudara ya. Apakah Yesus itu juru selamat? Saya katakan bukan. Kaget dengan jawaban saya. Kenapa saya katakan bukan? Kenapa saya katakan bukan? Karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dan Yesus itu terbukti sebagai utusan. Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan. Tetapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku di sini adalah Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk mengarahkan jalan kaum Bani Israel untuk selamat. Mari kita lihat khotbah Petrus 2 nomor 22. Seluruh Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang dijadikan sebagai perantara kepada manusia untuk melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Itu satu. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesusnya? Yesusnya mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata dia? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, semua itu aku kerjakan. Dan semua itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bukan juru selamat. Saya boleh sanggah Bang Suma? Silakan. Pernyataan Bang Suma itu tepat seperti yang Bang Suma tahu. Ya, silakan. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan dirinya dari kematian? Kalau dia cara dia ya dengan dia bangkit saja sudah. Dia selamat. dibangkitkan, dia dibangkitkan. Terus kalau dia naik ke surga, apakah dia naikkan? Dia dinaikkan juga, dia dinaikkan. Itu kan Ayo. pernyataan Bang Suma. Lah itu pengakuan di dalam kitab saudara. Lalu Bang Suma, itu sudah jelas bahwa di dalam Injil sudah jelas bahwa Yesus itu bangkit. Ia Bukan dibangkitkan. Dia dibangkitkan. Baca Roma 14 nomor 9. Anda saja yang melantiknya menjadi Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu adalah manusia yang dibekali mukjizat untuk melumpuhkan kesombongan daripada Bani Israel pada saat itu. Makanya dia mengatakan Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Juru selamat kok kayak gitu? Jadi begini Bang Suma. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia cuma jalan menuju Bapa. Dia juru selamat dalam arti kata juru kemudi, juru parkir, juru masak. Bukan dia pemilik masakan, bukan dia pemilik daripada parkiran, bukan. Dia cuma juru parkir, pesuruh, cleaning service, office boy. Iya. Sampai sini paham? Yesus punya majikan Yang paham. namanya Elohim. Salah. Perdede yang paham itu. Ya, kalau saya pasti paham Pak Petrus, saudaraku. Ya. Kalau dari tadi kok satu Perdede, saya tanya sama abang karena abang yang paham katanya. Yesus juru selamat atau bukan Pak Perdede? kan seperti yang dikatakan tadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Jadi yang menyelamatkan, yang Jawab memuji, aja. apa? Jawab. Elohim. Nggak usah banyak ini. Bapak yang membuat mujizat semua. Bapak yang penyelamat. Betul. Bapak itu percaya Yesus juru selamat atau bukan? Saya udah katakan Bapak yang menjadi juru selamat.
Oh, Yesus ya, ini yang membawa petunjuk. Mbak Harmoni jelas ya. Dia Kita sudah sebagai tahu bahwa jalan. PDD ini Ya udah Kalau jelas. Kalau Apa yang menjadi juru Anda selamat? menganggap Yesus juru selamat, ya, bukan dia sang pemberi selamat. Tuh, Iya. dia yang mengarahkan bagaimana manusia selamat. Caranya bagaimana? Benar. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa selamat. Kalau Anda mengenal dia Tuhan, berarti Anda musyrik. Anda menduakan Bapa dengan utusannya. Itu Berarti sesat. ada ilah padamu. Nah, sesat itu. Itu antikristus namanya. Tapi nggak apa-apa, saudaraku Petrus, hidup ini kan pilihan. Nah itu kan yang penting saudaraku Juma sudah menjabarkan itu. Sebenarnya kita Kristen ini jujur harusnya berterima kasih kepada saudara kita Muslim. Kalau kita pergi ke gereja dia bayar perpuluhan lah, bayar persembahan lah. Iya benar bang, saudaraku Juma. Iya, iya. Di sini gratis. di mana yang gratis, Abang? Di sini gratis. Apa minta persembahan? Kan enggak. Kalau di gereja, kalau dijabarkan firman Tuhan harus bayar persembahan loh. Kalau enggak, bisa. Terus kamu Itu juga pikir kalau Bang benar. Suma jabarkan firman Itu Tuhan? juga kalau benar yang dijabarkan oleh para hamba Tuhan. Di sini gratis. Di Komal-Komal ini gratis. Makanya kenapa kita sering naik Komal? Banyak orang sekarang cerdas. Setelah ada ini. Jadi saudara kita, Gini Bang, Petrus. jadi walaupun ada yang gini, menghujat, saat ini saya tidak sedang merujuk ke semua ayat ya. Mungkin kalau next time saya akan bawakan ya, silakan kita bicara tentang ayat demi ayat ya Bang Sumaya. Tapi hari ini saya lebih memilih untuk kita berbicara apa ya, maksudnya sudahlah menjawab saja dengan apa yang sesuai dengan iman Kristen yang Bang Suma tahu ya. Saya hanya berpesan begini, apa yang Bang Suma tahu, tidak semua Bang Suma tahu di dalam kekristenan. Karena kalau Bang Suma tahu, maka Bang Suma akan tahu bahwa Yesus itu juru selamat, itu intinya. Tapi karena Bang Sekali Suma lagi, tidak tahu semua, sekali lagi saya katakan, Yesus itulah. itu disebut juru selamat. Juru bang, sama seperti juru kemudi, juru parkir. Paham ya? Dia yang mengarahkan Bani Israel bagaimana caranya supaya memperoleh keselamatan dari sang sumber. iya. Itu loh. Dia yang mengarahkan, kamu harus seperti ini supaya sang sumber memberikan keselamatan kepadamu. Apa yang diajarkan Yesus dengarkan. Apa yang diarahkan Yesus ikuti. Itu yang dimaksud Yesus sebagai juru selamat. Tetapi siapa yang duduk di sebelah kanannya dan kirinya di surga, Yesus tidak bisa tentukan, hanya Bapa. Itu kata Yesus. Akan tetapi siapa yang duduk di sebelah kananku, di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk mengatakan itu. Itu adalah hak Bapa, kepada siapa hal itu akan diberikan. Itu ucapan Yesus sendiri. Kok salah? Amin. Berarti Anda menyalahkan Yesus. Siapa yang duduk di kananku dan kiriku, aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Itu hak Bapa, kepada siapa hal itu diberikan. Juru selamat ya sama seperti juru masak. Apa yang dipesankan majikan itu yang dimasak. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kenapa saudara-saudara kami Kristen mendudukkan Yesus itu sebagai Bapa? Karena sebelum Anda menelaah, mengecam, menelaah dan menelan ajaran Kristen, terlebih dahulu mampir dulu di meja orang-orang pagan Roma Yunani sebelum Anda terima ajaran Yesus. Andai saja Yesus langsung ke Anda tidak akan seperti ini. Anda akan mendudukkan Yesus sebagaimana murid Yesus mendudukkan Yesus. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Selesai. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Utusan Tuhan. Selesai. Bukan kata saya. Tapi kenapa sekarang berubah menjadi Tuhan? Sehakikat dengan Tuhan, reinkarnasi Tuhan, teofani Tuhan. Kenapa? Karena sebelum ke Indonesia,
Ajaran Yesus mampir dulu, digodok, dipretelin, mengalami evolusi, koreksi, revisi daripada ajaran pagan Roma Yunani. Maka setelah keluar dari meja sana, lahirlah apa yang disebut agama politeisme. Mendudukkan utusan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri. Itulah kalian. Coba, Salah hidup itu kekal Bapak. menurut Yesus. Oke, saudara, salam damai sejahtera. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai utusan atau sebagai pengutus. Menurut Yesus. Sebagai utusan. Nah, udah selesai berarti. Terus kenapa Anda Tuhan kan? Sekarang begini, Loh, Anda menjawab, Anda membantah. Saya rujuk satu ayat ya Bang Sumaya, bicara tentang Yesus itu Tuhan atau bukan. Silakan. Ya, ada Bang Petrus, tentunya Bang Petrus. Lukas 2 ayat 11. Waduh, itu sudah tidak disifati Tuhan. Lahir Dia. Pencipta langit dan bumi tidak pernah dilahirkan ciptaan. Amin, amin. Anda perbaiki dulu. Pada hari ini telah lahir. Satu, Anda sudah gagal jadi manusia kalau Anda menuhankan yang lahir. Oke? Kedua, juru selamat. Tadi saya sudah jelaskan, juru selamat. Gimana juru selamat sama seperti juru masak? Kristus yang diurapi. Sang Bapa tidak pernah diurapi. Pahami itu? Iya. Tuan di kota Daud. Di kota Daud itu banyak tuan. Daud, Salomo, siapa lagi? Musa. Itu tuan semua itu. Bukan cuma Bang Juma bisa Yesus. bicara. Jadi pahami bahwa pada hari ini telah lahir juru selamat, orang yang diurapi, tuan di kota Daud. Tak ada masalah. Anda yang bermasalah. Silakan saudara, salam damai Bisa sejahtera. bicara Bang Juma. Silakan Bang. Oh ya. Bang Juma bisa bicara. Lanjut Bang, lanjut. Nah, begini kawanku, ketika kita berbicara atau orang tua kita berbicara begini, hormat pada orang tua ya nak ya. Orang tua yang ini inti, yang dimaksud siapa? Gimana? Coba, orang tua kita berbicara kepada anaknya, hormat pada orang tua ya nak ya. Iya. Nah, orang tua yang dimaksud siapa? Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu. Gini loh, Anda kan menasihatin anakmu dengan Iya. mengatakan hormat pada orang tua ya nak. Iya. Orang tua yang Anda maksud siapa? Ya, orang tua saya sendiri. Saya meminta anak saya untuk hormat kepada saya dan ibunya. Nah, di situ juga Yesus juga begitu. Kenapa Yesus? Iya, Yesus juga begitu berbicara. Apa Yang katanya? ada ayatnya gini, hai bangsa-bangsa Israel, Tuhan kita itu sebagai adalah teladan Esa. bagi umat manusia gitu. Nah, sebagai teladan, adakah dia meneladankan dirinya untuk dituhankan? Iya Atau kan dia- harus menuhankan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah itu, memang itulah yang betul. Kan bapak kan dia bilang kan. Di situ. Anda menodai ajaran itu dengan mengatakan Bapa adalah Yesus itu sendiri yang turun bersandiwara sebagai manusia. Ya karena kan di dalam Bukan di bersama. dalam Sandiwara dong. enggak dia- sandiwara itu kan memang ada ayatnya Kak. Tadi sudah saya sebutkan. Ayat lagi nggak bisa kalau cuman ayat karena banyak Ya di itu dalam. bagi umat Kristen. Ya sudah, Cuma- gunakan logika sehat kan? saat ini. Saya kesaksian dari Lukas 2 ayat 11 yang Bang Suma jelaskan itu sudah satu bukti bahwa membuktikan bahwa Yesus itu juru selamat. Nah, itu sebuah pernyataan dan selanjutnya ada lagi ayat rujukan di Yohanes 4 ayat 42. Dia berkata begini, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Oke. Itu pernyataan. Oke. Sebagai Pernyataan juru orang selamat. pada saat itu, saya gini,
Saya lebih percaya Bang Suma yang memberikan kesaksian bahwa hari ini Yesus itu bukan juru selamat, atau saya lebih percaya kepada orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus yang mengakui dia Yesus juru selamat seperti itu. Oke, dengarkan saya, Bung. Kira-kira bagaimana? Dengarkan lebih percaya saya. siapa kira-kira? Dengarkan saya. Yesus Oke, juru selanjutnya. selamat. Tunggu, jangan terlalu euforia dengan kekonyolan. Yesus mengatakan juru selamat dengan cara apa dia menyelamatkan? Menuhankan dirinya atau memesiaskan dirinya? Dia menjadi juru selamat Dengan cara apa dia menjadi dengan juru dia selamat? mengorbankan dirinya. Ini sudah doktrin paganisme penyembah dewa Molok. Anda tahu tidak? Salib itu apa? Salib itu cinta atau benci? Salib salib itu kutuk. Ya sudah, terus kenapa Anda menerima salib? Anda menerima kutuk? Ayo, kenapa Anda menerima kutuk? Kenapa Anda nggak menerima cinta? Bukankah Yesus itu cinta kasih? Amin. Justru saya mendapatkan cinta karena Yesus telah mengambil kutuk saya. Oh salah. Itu ajaran yang dibolak-balikkan oleh penyesat. Dan itu bukan penyesat. Oh, tunggu. Itulah ketidakmengertian Bang Suma. Itulah Sederhana itu. ketidaksanggupan Bang Suma mengerti. Sederhana, Saudara Petrus, kita saling mendengar. Sederhana. Siap. Yang menyalib Yesus itu orang yang membenci atau orang yang mencintai Yesus? Orang yang membenci. Orang yang membenci. Berhasil tidak orang yang membenci Yesus ini menyalib Yesus? Berhasil. Berarti salib itu adalah keberhasilan oleh kebencian atau cinta? Oleh kebencian. Berarti salib adalah lambang Ya. Salib Daripada itu di mana? lambang kebencian. Di mana? kebencian. Terima kasih. Anda sudah mengakui Lambang salib kebencian. adalah lambang kebencian. Dah selesai. Anda mau melintir kembali ucapan Anda? Saya mau bilang dulu, salib itu lambang kebencian dalam kebodohan. Tetapi pada akhirnya ketika Yesus selesai disalib, betapa orang-orang Yahudi itu menangis. Memukul Apa buktinya dirinya, dia menangis? menyiksa dirinya. Apa Dia bilang, buktinya? aku telah membunuh orang yang terus? tidak bersalah. Terus? Itu salah satu bukti bahwa Oke. mereka mengakui ternyata mereka telah salah. Terus Makanya kenapa saya Anda bilang, menerima kesalahan mereka? mengakui bahwa itu mereka telah bersalah? Ya, terus Mengapa mereka kenapa? mengakui bahwa mereka telah Terus kenapa Anda menerima kesalahan mereka sebagai keselamatan? Jadi Nah, sama seperti inilah Bang Suma. Kalau saya lihat kronologi sampai kita kan Bang Suma hanya mengambil di awal betapa mereka membenci betul kebencian agama tokoh-tokoh agama pada waktu itu akusi agama Yahudi untuk memandang Yesus sebagai salah seorang yang membawa sekte yang baru seperti itu. ya. Lalu muncullah Terus? kebencian itu. Kenapa lambang Tetapi kebencian yang Anda kebencian pakai? itu pada hasil dari kebencian itulah mereka pikir bahwa kami telah menyalibkan Yesus sebagai tujuan tertinggi mereka. Tetapi terus? setelah terjadi sebuah peristiwa-peristiwa ajaib, betapa menyesalnya dan menyesalinya mereka orang Apa Israel peristiwa yang telah ajaibnya? menyalibkan Tuhan Yesus. Peristiwa ajaibnya apa? Mari kita lihat setelah kisah tentang itu ya. Ini sudah beda-beda topik lagi tadi ya. Bukan. Dari Saya juru mau selamat. saya mau Jadi- tahu. Salib itu kan lambang kebencian dan Anda sudah akui. Sekarang Betul. lambang kemenangannya mana? Lambang kemenangannya. Iya. Lambang kemenangannya kalau bicara tentang Yesus pribadi yang pertama sebagai lambang kemenangannya bahwa dia menginsafkan. Apa ini? Itulah kuasa salib itu. Apa? Menginsafkan orang-orang yang membenci Yesus. Bagaimana ceritanya? Bagaimana Itu luar ceritanya? biasa Bang Suma. Saudara, Bagaimana Anda Yesus tahu itu dalam Anda penyaliban kebencian yang dibangun oleh orang Kebencian. Oke. pada akhirnya Oke, menghasilkan saya urut sebuah pelan-pelan. iman Oke. dan yang menimbulkan penyesalan pada diri mereka. Oke. Kita urut Coba pelan-pelan. bayangkan itu Bang Suma. Puncak Kalau Bang Suma keberhasilan, ada pada sabar waktu dulu. itu, Sabar dulu. Puncak keberhasilan pembenci Yesus itu di mana? Puncak keberhasilan mereka Disalibkan. Menyalibkan salib. Yesus. Salib. Betul. Terus
kemenangannya di mana? Puncak kemenangan Yesus adalah menyadarkan orang-orang yang menyalibkan itu. Bagaimana ceritanya? Dia sudah disalib, Bang. Dia sudah disalib. Ketika disalibkan, selesai disalibkan, Abang, Ah, betapa orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bersedih, memukul diri mereka, berkabung, terus menangis. lambang kemenangannya mana? Nah, itu yang pertama saya taruhkan tadi. Yang kedua, Lambang yang kedua. pertama, yang Yang kedua, bagaimana Yesus bangkit. Bangkit. Berarti bangkit itu Bangkit kemenangan. dari kematian. Kemenangan. Iya. Mulai besok ganti yang lambang ketiga. salib di gereja menjadi batu nisan. Kolose 2 ayat 15. Tambah Karena salib itu lambang kebencian. Lambang kemenangan adalah kebangkitan. Maka lambang gereja harus Anda ganti menjadi batu nisan. Itulah saya bilang tadi Bang Suma. Gantung loh, di Pak. leher batu nisan. Tato Anda ganti. Jangan pakai salib. Salib lambang kebencian. Lambang kemenangan keluar dari kubur. Tapi satu hal yang perlu Anda pahami. Di dalam Matius 12 nomor 38-40, Yesus Bisa. sendiri mengatakan, sabar Bisa, sedikit bisa. lagi, sedikit, 10 detik. Yesus sendiri mengatakan bahwa kebangkitan pada hari ketiga adalah tanda untuk orang-orang jahat. Baca dalilnya. Siapa yang menerima kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Mana? Apakah saudara-saudara ini adalah angkatan jahat? Ah? Angkatan penjahat siapa yang dimaksud? Tidak. Angkatan jahat itu diberi tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain anak manusia keluar dari Ayatnya kubur. mana? Ayat mana? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Itu orang yang nggak percaya tentang Yesus itu, Kak. Jadi itu ahli Taurat yang ngomong itu. Iya, orang Farisi dan Orang ahli Farisi. Taurat. Dan ingat, kata Itu Yesus, angkatan yang jahat mereka itu. orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamanya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Satu-satunya agama pengikut Farisi hari ini adalah Kristen. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam apalagi. Bagaimana kakak bilang kami ikut Farisi, sedangkan Paulus aja menanggalkan kefarisiannya. Menanggalkan kefarisiannya tapi ajarannya Sejak mengenal Yesus, dia menanggalkan kefarisiannya. Bahkan dia kan sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, ya kan. Tapi hukum Taurat itu tidak ada faedahnya kalau dia belum ada pengenalan tentang Yesus, karena di dalam Yesus keseluruhan hukum Taurat itu sudah lengkap. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan hukum Taurat. pandai memang pandai. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Loh, enggak dong. Bagaimana jahat sedangkan ajaran Paulus itu Sekarang adalah begini. kasih juga. Saya uji kejahatan kalian. Menurut Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya, benar. Apakah Yesus itu berada di hadapan Bapa? Di hadapan Bapa. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ah, inilah kejahatannya. Disinilah kejahatannya. Coba, gila. Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah mereka mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Sekedar untuk menerimanya sebagai utusan Bapa, Yahudi menolak. Apalagi sebagai Bapa. Inilah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sejahat-jahatnya Farisi, pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Coba, jangan ada ilah lain di hadapanku. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Loh, kok nggak dipercaya, malah dianggap Bapa. Yesus sibuk menyembah Bapa. Siang Karena malam gini Yesus loh, Kak. menyembah Bapa. Sekarang Oke, malah lagi, dianggap Bapak itu Bapa. kan nggak kelihatan ya. Bapak itu kan nggak kelihatan. Nah, terus seperti kenapa Yesus yang kelihatan itu Anda anggap Bapa? datang kepada Petrus itu dalam kekuasaannya gitu loh, sebagai Tuhan gitu. Nah, itu dia. Jadi dia berupa cahaya. 2 kali lebih jahat. Makanya
kenapa Bapa itu kan dinyatakan melalui Yesus gitu loh maksudnya. Benar, Yohanes 1:18 tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengar Bapa, tetapi Jadi, anak kalau yang di mereka pangkuannya yang menyatakan, yang mengeksegesis, yang mentafsirkan tentang Bapa itu. Makanya tanya Yesus, Yesus, Bapa itu seperti apa sih? Bapa lebih besar dari aku. Kalau dia bilang tunjukkanlah rupa Bapa itu, terus Oh, Tuhan nggak Yesus bisa, itu bilang, pertanyaan bodoh menurut Yesus. Itu Bang pertanyaan Suma. bahlul. Halo Bang Suma. itu kan Makanya dia dia- dalam Alkitab, karena Halo, kita Bang tuh Suma. baca Iya, Alkitab. makanya Yesus mengatakan sudah Masa kita harus sekian mau- lama, sudah sekian Jadi lama begini, kau bersama begini, Bang aku, Suma. sudah Halo, Bang sekian Suma. lama kau bersama dengan Saya aku. melihatnya Bang Suma dalam perdebatan ini terlalu banyak lari kemana-mana Bang Suma. Iya, Artinya betul, Bang betul, Suma betul. ini Ada suka kemana-mana. pindah-pindah gitu loh Bang Suma. Enggak, saya Jadi- tetap pada jadi koridor. gini, Yesus sebenarnya- bukan Tuhan, Oke, saya- Yesus hamba Tuhan. Nggak ada pernah saya berubah kembali dari situ. kepada- Andalah yang saya ingin kembali merubah kepada- hamba Tuhan menjadi Tuhan. Ketika kita bicara tentang, kalau tentang itu saya ada ayatnya juga yang saya ini. Coba, Jadi begini, Bang Suma. coba begini. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa salib itu adalah kutub, arti Ya, salib memang kutub. memang betul bahwa itu kutub. Dan keberhasilan dari orang Israel yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus pada itu tingkat tertingginya adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Iya, keberhasilan Tapi Bang iblis Suma, itu. kelemahannya adalah Bang Suma tidak lihat lagi kejadian setelah Yesus mati. Oh. Bagaimana orang-orang yang menyalibkan itu sekarang Bang Suma Baik. boleh baca di Lukas 23. Ini yang Baik. kejadian pertama di mana Lukas 23 ayat 47 itu dikatakan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu itu yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, Orang ya. Yang orang, kedua, orang itu atau Tuhan? terjadi lagi Tunggu. ayat 4, Orang atau Tuhan? orang. Orang berarti Ini yang pernyataan Tuhan. menuhankan Bang Suma, orang ini gila pernyataan atau apa? Tentara Romawi. Ini pernyataan Orang yang tentara menuhankan orang itu orang gila atau orang waras? Sabar, kita bicara tema. Ini Loh, mau kemana? Tenggol di sini Yesus tadi. orang. Mari saya ingin kita berpikir apa yang kita bicarakan fokus Iya, ke situ. Bapak orang atau bukan? Fokus Bapak di situ. Elohim orang atau bukan? Jangan lari-lari gitu loh Bang Suma. Saya nggak lari, saya cuma mengatakan kalian, mohon maaf, dua Saya- kali lebih jahat daripada Dan Yahudi. Selanjutnya Bang Suma, coba lihat Apa lagi? ayat 47 dikatakan gitu, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul dirinya. Ada penyesalan. Itulah sebuah terus? kemenangan di atas salib itu. Yesus Apa masalahnya tadi ini yang disalibkan karena kebencian, ketika terjadi selesai salib itu, mereka mengalami pembaruan. Mereka sadar, mereka Jadi berdoa. mereka mengatakan, mereka sadar, oh ternyata kami telah membunuh pencipta luar langit dan biasa. bumi gitu. Hah? Benar. Itu faktanya. Neneknya kiper kalau begitu. Gak ada. Itulah yang Bang Suma Dengarkan tahu. saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Yang pertama, Anda sudah menggenapi nubuatan Yesus. Angkatan jahat adalah menerima manusia yang dilantik Tuhan menjadi Tuhan. Ingat, Petrus mengkhotbah di dalam 2 Petrus, di dalam KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kau salibkan Tuhan telah membuatnya, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Apa reaksinya orang-orang Farisi? Betul yang Anda katakan. Apa reaksinya orang-orang Farisi setelah dia mengetahui bahwa yang mereka